Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk kita duduk bersama di dalam agenda yang baik insyaallah, di dalam tempat yang tentunya baik insyaallah. Dengan harapan insyaallah duduknya kita di sini Allah Subhanahu wa taala berikan kita rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala berikan kita keberkahannya. Apa yang selalu kita niatkan, kita hajatkan, kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua daripada urusan dipermudah oleh Allah. Semua daripada rezeki dilancarkan oleh Allah. Semua daripada penyakit diangkat oleh Allah dan umur kita dipanjangkan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam yang mulia ini kita akan melanjutkan daripada pengajian kita yang mana alhamdulillah di bulan ini sesuai dari kitab yang memandu kita yaitu Tanbihul Ghafilin, kita membuka daripada tema yang baru yaitu Babu Haqqil Walidain. Bab yang berkaitan tentang hak-hak ataupun kewajiban seorang anak terhadap kedua orang tua. Yang mana secara umum kita semua sudah mengetahui bahwasannya orang tua itu adalah salah satu orang yang ada di muka bumi ini yang harus kita patuhi, yang harus kita ikuti, yang harus wajib bagi kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan di dalam Islam juga begitu betul mengangkat, begitu betul mewaspadai, begitu betul memperingatkan kepada kita bagaimana pentingnya seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan ada di dalam istilah kama tadinu tudan. Kita ini akan diberikan ganjaran oleh Allah, akan diberikan perbuatan oleh Allah setimpal dari apa yang kita perbuat. Maka menelarasi daripada apa yang kita sebutkan tadi, Nabi SAW juga mengatakan kepada kita birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Ketika kita ingin dihormati oleh kita punya anak, ketika kita ingin anak kita berbakti kepada kita, ketika kita ingin anak kita mendoakan kita, ketika kita ingin anak kita berbuat baik kepada kita, maka Nabi SAW sudah memberikan kita bagaimana caranya kita agar anak kita pun berbuat baik kepada kita. Maka Nabi mengatakan birru aba'akum. Berbuat baiklah, berbaktilah kita kepada kedua orang tua. Ya, natijahnya apa? Hasilnya apa? Berbuat baik kepada kedua orang tua walaupun mempunyai hasil yang begitu banyak, tentu surga kita dapatkan, ridha Allah Subhanahu wa taala kita dapatkan, sukses dunia akhirat kita dapatkan. Tapi di dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan kepada kita, kalau kita berbakti kepada kedua orang tua kita, tabirrukum abna'ukum, maka kita akan mendapatkan balasan. Salah satunya apa? Kita punya anak, anak kita berbakti juga kepada kita. Jadi itu kunci kita ingin, kalau kita ingin anak kita berbakti kepada kita, kuncinya itu kita juga harus berbakti kepada kedua orang tua. Maka cocok pepatah yang mengatakan kama tadinu tudan. Ya, kama tadinu tudan. Bagaimana kita akan dibalas dengan apa perbuatan yang kita kerjakan. Setimpal, kita berbuat baik dengan orang, kita akan dibalas baik. Kita berbuat jelek dengan orang, kita juga akan dibalas jelek. Begitupun juga kalau kita ingin punya anak yang soleh, ingin punya anak yang berbakti, ingin punya anak yang dikatakan oleh Nabi SAW, sesungguhnya setiap amal itu terputus. Kita nih kalau udah mati, udah putus semua tuh, nggak ada lagi. Mau sholat nggak bisa, mau puasa nggak bisa, mau amal-amal baik yang lain nggak bisa. Tapi ada cara agar walaupun kita udah mati, itu amal ngalir terus. Itu kebaikan itu dapat terus, pahala dapat terus, maghfirah Allah dapat terus, rahmat Allah dapat terus. Bagaimana caranya? Waladun salihun yad'u lahu, kata Nabi. Anak yang soleh yang mendoakan kita nanti di kuburan. Di situ amal kita nggak bakal terputus, maghfirah kita nggak bakal terputus, rahmat kita akan selalu ada.
Tapi kuncinya apa? Kita punya anak soleh yang doakan kita. Nah, anak soleh bisa kita dapatkan kalau kita melakukan daripada apa yang udah diperintahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, birru aba'akum. Ya, taati, berbakti kepada kedua orang tua, maka anak kita pun akan berbakti kepada kita. Kita sering dengar daripada cerita, ya, sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Alqamah. Ya, ada yang pernah dengar cerita ini? Jadi ada sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Alqamah. Wa kana syadidul ijtihad, azimus sadaqah. Sahabat Nabi ini yang bernama Alqamah ini syadidul ijtihad. Oh, dia usahanya begitu tekun. Di dalam ibadahnya dia begitu tekun. Azimus sadaqah, orangnya banyak sedekah. Sedekah. Maka ketika dia sakit dan sakitnya itu dahsyat, ya, dan ketika dia dalam keadaan naza, itu Alqamah nggak bisa sama sekali untuk mengucapkan daripada la ilaha illallah, nggak bisa, ya. Dia nggak bisa ngucapin la ilaha illallah. Dalam keadaan nazaknya dia nggak bisa ngucapin la ilaha illallah. Ketika dia nggak bisa ngucapin la ilaha illallah, maka istrinya itu mendatangi, faba'atat imra'atahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna zawji fin naza' fa aradtu an u'allimaka bihalih. Maka istrinya mendatangi baginda sallallahu alaihi wasallam dan istrinya bilang, ya Rasulullah, ini suami anak udah dalam keadaan naza ini. Alqamah udah dalam keadaan naza, ya. Maka aku pengen kau melihat keadaan suamiku. Rasulullah mengutus Sayyidina Bilal, mengutus Sayyidina Ali, mengutus Sayyidina Salman Al-Farisi, mengutus daripada Ammar ibn Yasir agar mereka mengetahui bagaimana keadaannya Alqamah. Ketika para sahabat yang diutus oleh Nabi SAW mendatangi rumahnya Alqamah dan mereka melihat Alqamah nggak bisa untuk ngucapin daripada la ilaha illallah, maka mereka mengutus Sayyidina Bilal untuk mendatangi Rasulullah SAW untuk mengabarkan daripada keadaannya. Keadaannya siapa? Keadaannya Alqamah. Bilal bilang, ya Rasulullah, ini Alqamah nggak bisa ngomong la ilaha illallah. Ini Alqamah nggak bisa ngomong la ilaha illallah. Apa yang ditanya oleh Nabi? Hallahu abawan? Nabi bilang mereka punya apa namanya? Punya ayah ibu tak? Ini Alqamah ayahnya masih hidup gak? Ibunya masih hidup gak? Kemudian amma abuhu qad mat. Kalau dia punya bapak, bapaknya udah mati Rasulullah. Ini Alqamah bapaknya udah meninggal. Walahu kabiratus sin. Tapi ini Alqamah punya ibu udah tua. Ibunya masih hidup, tapi udah tua. Kata Rasulullah, ya Bilal, ente datangin ibunya. Ente datangin ibunya. Kabarkan Rasulullah memberikan salam kepada ibunya, dan Rasulullah bilang, kalau ibunya bisa datang, suruh ibunya datang ke sini, kata Rasulullah. Tapi kalau ibunya nggak bisa datang, aku bakal datang ke sana. Datang Bilal menemui ibunya Alqamah. Dan ketika Bilal menemui daripada ibunya Alqamah, Bilal bahwa Rasulullah memberikan salam kepadamu, dan Rasulullah minta kau datang. Kalau kau nggak bisa datang, kata Rasulullah, biar Rasulullah yang datang ke rumahmu. Tapi ibunya Alqamah ini karena adabnya, cintanya tinggi kepada Nabi, walaupun dia keadaan tua, dia bilang nggak pantas. Kalau Rasulullah datang ke rumah saya nggak pantas, biarin saya yang datang ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ambil tongkatnya, dia datang ke rumah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia udah nyampe di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah nanya, kata Rasulullah, ente ngomong jujur nih, wahai ibunya Alqamah, ente ngomong jujur. Kalau ente bohong, wahyu turun. Kalau ente bohong, wahyu turun. Ibunya, Rasulullah nanya sama ibunya, bagaimana keadaannya Alqamah? Kata ibunya, ya Rasulullah, Alqamah ini sholatnya banyak, puasanya banyak, sedekahnya itu udah nggak tahu lagi berapa dirham, berapa dinar, berapa beras, berapa kilo gendum dan yang lainnya, dia sedekah udah nggak tahu lagi. Begitu banyak ya Rasulullah. Terus Nabi bilang, kalau gitu hubungan kau sama Alqamah gimana Rasulullah? Kalau dia sholatnya banyak,
puasanya banyak, sedekahnya banyak, amal baiknya banyak, tapi dia nggak bisa ngucapin la ilaha illallah ketika dia nazar. Maka Nabi mengatakan, hubungan kau sama anak kau itu gimana? Hubungan kau sama anak kau itu gimana? Nabi maka ibunya Alqamah ini ngomong, ya Rasulullah, inni alaihi sakhitatun wajidah. Aku marah sama anakku ini. Kalau kau tanya hubungan aku sama anakku, kata ibunya Alqamah, aku marah sama anak aku. Nabi nanya lagi, kenapa kau marah? Kana yu'thiru imra'atahu alai wa yuti'uha fil asya wa ya'sini. Ini Alqamah, walaupun dia sholatnya banyak, walaupun dia puasanya banyak, walaupun dia sedekahnya banyak ya Rasulullah, tapi dia ini lebih boros ke istrinya, lebih nurutin apa kemauan istrinya. Tapi kalau sama saya dia gak mau. Kalau sama saya dia pelit. Kalau sama saya dia kadang gak nurut. Tapi kalau sama istri ngomong A langsung, istri ngomong B langsung. Tapi kalau udah saya, nah kadang gak dia lakuin. Nah ini bikin hati ibunya marah. Ini yang bikin hati ibunya marah. Kenapa? Karena suaminya lebih ke nurut istri daripada ibu. Maka Rasulullah SAW bilang sama ibunya Alqamah, kata Rasulullah, sakhita ummuh hajabal lisanuhu an syahadati alla ilaha illallah. Nabi bilang, murka ibu yang menyebabkan lisannya enggak bisa menyebutkan la ilaha illallah. Nabi bilang, wahai Bilal, udah, kalau memang ibunya marah sama dia ini, wahai Bilal, udah, ente kumpulkan api, ente kumpulkan kayu bakar, karena ini Alqamah ini, Nazar ini nggak mati-mati dia, karena dia nggak bisa bilang la ilaha illallah. Udah kalau kayak gitu, kata Rasulullah, ente kumpulkan kayu bakar, kita bakar nih Alqamah. Kita bakar aja dia. Kata ibunya, itu Nabi gertak ibunya, karena Nabi tahu seorang ibu itu semarah-marahnya dia sama anak, dia nggak bakal rela anaknya sakit, dia nggak bakal rela anaknya celaka, dia nggak bakal rela anaknya itu nggak bisa makan. Itu ibu tuh. Walaupun sejahat apapun kita sama kedua orang tua, tapi namanya orang tua nggak bakal rela hal buruk terjadi kepada anaknya. Maka Rasulullah gertak saja, wahai Bilal, ente kumpulkan tuh kayu bakar, kita bakar nih Alqamah. Maka ibunya dengar Rasulullah mau bakar putranya Alqamah, ibunya bilang, ya Rasulullah, ibni wa tamratu fuadi tuhariguhu binar baina yadayhi. Ya Rasulullah, anakku ini, buah hatiku ya Rasulullah, kau mau bakar di hadapanku ya Rasulullah. Fa kaifa yahtamil qalbi? Bagaimana hati aku ini bisa tenang melihat anakku kebakar ini ya Rasulullah. Maka Rasulullah bilang, azabullah asyad wa abghar. Azabnya Allah itu lebih perih lagi, lebih kekal lagi. Kalau ini cuma api neraka dunia saja udah selesai. Tapi azab yang Allah siapkan untuk orang-orang yang seperti ini lebih parah lagi, kata Rasulullah. Tapi Nabi bilang, fa in sarraka an yaghfirallahu lah fardi anhu fa walladhi nafsi bi yadihi la tanfa'u shalah wa sadaqah ma dumti alaihi sakhitah. Rasulullah bilang, kalau memang kau nggak mau anak kau dibakar Rasulullah, ya kau maafkan anakmu, kau ridhoi anakmu. Sungguh kata Rasulullah, dia punya sholat gak manfaat, dia punya puasa gak manfaat, dia punya sedekah gak manfaat kalau ibunya itu marah sama dia. Percuma. Sholatnya percuma, sedekahnya percuma, puasanya percuma. Kalau kita punya ibu marah sama kita, malah kita nggak manfaat, kata Nabi. Maka ibunya mendengar daripada ucapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ibunya bilang, sambil dia mengangkat kedua tangannya, dia bilang, ya Rasulullah, wa anta ya Rasulullah man hadarani anni qad raditu min Alqamah. Aku bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala bi asma'ihi, dengan nama-namanya Allah, dan aku bersaksi denganmu wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ridha dengan Alqamah. Aku ridha dengan Alqamah. Ketika ibunya bilang aku ridho dengan Alqamah, Rasulullah nyuruh Bilal lagi datang ke rumah Alqamah, lihat bagaimana keadaannya Alqamah. Ketika Rasulullah sudah datang di depan pintunya Alqamah, di situ Bilal. Ketika Bilal udah datang di pintunya Alqamah, maka Bilal mendengar Alqamah udah bisa bilang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Habis itu beliau meninggal. Kemudian disolati, dikuburi oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bilang,
Ya ma'syaral muhajirin. Ketika Nabi sudah berdiri di pinggiran kuburnya Alqamah, Nabi bilang, ya ma'syaral muhajirin wal ansar. Nabi bilang, wahai orang-orang muhajir, wahai orang-orang ansar, kata Nabi, man faddala zaujatahu ala ummih fa alaihi la'natullah. Orang yang lebih mengunggulkan istrinya di atas ibunya, maka baginya laknat Allah, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yuqbal minhu sirfun wala adl. Dia enggak akan diterima, mau pahala wajibnya enggak diterima oleh Allah, mau ibadah sunnahnya juga enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita lebih mendahulukan istri daripada kita punya ibu. Ya, hanya hati-hati nih. Ya, kita hati-hatikan. Kita ini sebagai suami, sebagai laki-laki mempunyai kewajiban yang tidak terlepas untuk kedua orang tua kita. Khususnya untuk kepada ibu. Ya, tidak ada istilahnya ketika kita menikah tanggung jawab kita kepada kedua orang tua selesai, enggak ada. Berbeda dengan perempuan. Perempuan ketika dia udah menikah, tanggung jawabnya dia di dalam mengurus, di dalam taat kepada bapaknya, ibunya, itu sudah beralih. Dia harus taat kepada laki, baru taat kepada kedua orang tua. Berbeda dengan kita para suami. Berbeda dengan kita para lelaki. Taatnya kita itu tetap untuk kedua orang tua kita. Makanya kita harus bisa-bisa. Ya, enggak harus kita menyakiti hati istri untuk taat kepada kedua orang tua. Ya, enggak harus juga kita menyakiti hati kedua orang tua untuk menyenangkan istri. Kita bisa ngambil jalan tengah kok. Kita bisa mengambil ridhonya, senangnya istri bisa kita kasih, ridhonya ibu juga bisa kita kasih. Ya, makanya kita jangan salah langkah, jangan ambil salah langkah, jangan sampai kita berbuat baik kepada istri, tapi ibu kita tidak ridho dengan kita. Maka kejadiannya seperti ini. Sahabat Nabi yang bernama Alqamah, sholatnya banyak, puasanya banyak, sedekahnya banyak. Tapi di akhir hayatnya dia nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah disebabkan ibunya marah sama dia karena dia lebih mengunggulkan, dia lebih mengutamakan, dia lebih menyenangkan hati istri daripada menyenangkan hati ibunya dia. Maka peran kita ini sebagai lelaki ini luar biasa, ya, luar biasa. Jangan sampai kita ini salah langkah, jangan sampai kita mengambil salah tindakan. Untuk menyenangkan hati istri, kita menyakiti hati kedua orang tua. Ya. Dan jadi istri juga, sebagai istri kita harus bisa memahami suami, harus bisa untuk membuat suami kita itu dicintai oleh kedua orang tua. Ya. Karena suksesnya rumah tangga kita atau suksesnya rezeki suami itu tergantung dengan bagaimana suami berbakti kepada kedua orang tua. Kalau suami kita punya suaminya berbakti sama kedua orang tuanya, maka insya Allah rizkinya lancar, ya, surga udah terjamin untuk keluarga tersebut, dan insya Allah semua urusan dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan urusan rumah tangganya pun dimudahkan oleh Allah karena dia punya suami berbakti kepada kedua orang tua. Ya, tapi naudzubillah min dzalik, hati-hati. Kalau kita dapat istri kita ini ngelihat kita baik dikit sama orang tua marah. Datang ke rumah orang tua setiap hari, setiap pagi, setiap malam marah. Nah, itu hati-hati. Istri yang seperti itu harus dinasihatin. Ya, istri yang seperti itu harus dinasihatin. Istri yang melarang suaminya berbaik ataupun berbuat baik kepada kedua orang tua, berbakti kepada orang tua, istri yang seperti itu harus dinasihatin. Itu udah salah itu. Tindakan istri yang seperti itu salah. Tapi kita juga nggak boleh semena-mena. Nggak boleh mentang-mentang aku ini harus berbakti sama ibu, kemudian nyakitin hati istri. Jangan seperti itu juga. Maka ambil jalan tengah. Kita bisa nyenengin istri, kita bisa nyenengin orang tua juga, kita bisa. Seperti itu. Atau ketika kita memberikan suatu hal kepada istri, jangan sampai tahu ibu. Kita ngasih ibu kita sesuatu, jangan tahu istri, kan bisa juga seperti itu. Misalnya kalau kita dapat istrinya cemburuan, istrinya maunya lebih, istrinya maunya gini, tapi duitnya kita cuma sekian nih. Nah, jadi bagaimana caranya? Diam-diam. Kita bisa ngambil hati ibu kita diam-diam tanpa sepengetahuan istri. Kita juga bisa ngambil hati istri kita tanpa sepengetahuan ibu. Intinya apa? Intinya kita tetap harus memuliakan kita punya ibu,
harus memuliakan kita punya bapak walaupun kita sudah menikah, walaupun kita sudah punya istri, walaupun kita sudah punya anak, dan kita tidak boleh mengunggulkan istri melebihi daripada ibu di mata ibu kita. Ya, artinya kita bisa melihat mana yang maslahat, mana yang manfaat. Ketika ibu kita butuh ini, kita kasih ibu. Ketika istri kita waktu ini lagi butuh-butuhnya, kita kasih istri. Jadi kita bisa di situ kita artinya bisa memainkan daripada kondisi. Jangan sampai di posisi ini ibu kita marah atau di posisi ini istri kita marah. Sebisa kita. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu disebutkan di sini bahwasannya seorang anak tersebut mempunyai daripada 10 kewajiban. Jadi kita ini mempunyai 10 kewajiban untuk kedua orang tua. Sebagaimana sebelumnya, wa yugalu lil walad 'alal walad lil walidain 'alal walad asyaddu huquq. Wa yugalu lil walidain 'alal walad asyaddu huquq. Disebutkan bagi seorang anak kepada kedua orang tuanya itu ada 10 hak yang harus ditunaikan. Apa saja yang pertama? Annahu idza ihtaja ahaduhuma ila ta'am at'imhu. Kalau misalnya kedua orang tua kita atau salah satunya butuh untuk makan, kita kasih makan. Jangan kita biarkan. Banyak sekarang ini di beberapa tempat orang tuanya mungkin udah tua, tinggal berdua atau tinggal satu sendirian di rumah. Kan ada biasanya gitu. Ibunya atau sendirian di rumah atau bapaknya sendirian di rumah. Jangan nggak kita datangin, jangan nggak kita tengok, kita lihat, perhatikan. Cuman datang pagi, datang siang, datang malam. Pagi kita lihat makan belum. Kalau dia butuh makan kita kasih makan. Siang makan belum. Kalau belum kita kasih makan. Malam makan belum. Kalau belum juga kita kasih makan. Apabila kedua orang tua kita butuh untuk makan, kita kasih makan. Kemudian yang kedua, annahu idza ihtaja ilal kiswah kasahu in qudira alaih. Kalau kedua orang tua kita butuh untuk pakaian yang nutupin auratnya, kalau kita mampu kita beri. Nah, ini yang dimaksud daripada tafsir Allah Subhanahu wa taala, firman Allah yang berbunyi, "Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa." Dan gauli kedua orang tuamu itu di dunia dengan pergaulan yang baik. Apa maksudnya? An yut'imahuma idza ja' wa yaksuhuma idza 'ariya. Kita kasih makan kedua orang tua kita kalau lapar. Kita kasih pakaian kedua orang tua kita kalau nggak punya pakaian. Bahkan ini adalah keberuntungan bagi kita. Kalau di usia kita sekarang ini masih ada orang tua yang hidup, itu keberuntungan bagi kita. Kunci bagi kita. Bahkan kita ini seharusnya nggak usah minta doa sama Habib Fulan, minta doa sama Ustadz Fulan, minta doa sama Kiai Fulan. Kalau kedua orang tua kita masih ada, setiap pagi datangin orang tua, salaman sama orang tua, minta doa sama orang tua, itu lebih afdal daripada kita minta doa sama wali min auliyaillah. Tapi kita ini kadang lupa padahal di rumah ini masih ada wali ya. Di rumah ini masih ada orang yang doanya dikabulkan oleh Allah. Yaitu doa kedua orang tua. Makanya kalau masih ada kedua orang tua, keberuntungan bagi kita, kesempatan bagi kita punya kedua orang tua. Maka jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Kalau kita punya orang tua masih hidup, ya jangan disia-siakan, datangi dia. Apalagi masih sekampung. Kalau kita sekampung, 1 hari aja nggak bisa datang sama orang tua, apa itu? Mana adabnya? Mana akhlaknya? Mana kita nganggap kedua orang tua kita itu adalah orang yang paling hebat, itu dari mana? Padahal doanya itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih sekampung ini, orang tua kita masih ada, tinggal sekampung sama kita, walaupun beda rumah, datangi. Pagi datangi orang tua, minta salam, sebelum kerja minta doa. Bu, doain Bu. Pak, doain Pak. Didatangi. Malam kalau kita kosong, datangi lagi orang tua. Minta ridhonya, minta maafnya, minta doanya, minta restunya. Ini kunci kita. Jangan kita sia-siakan. Jangan kita nggak datangi. Jangan kita lebih milih sibuk urusan kita. Padahal kita ini banyak waktu luang. Datangi orang tua, walaupun cuma 5 menit, walaupun cuma salaman aja datangin.
Nyetor kalau bahasa kita sekarang, nyetor muka sama orang tua. Salamin, datangin, minta salam, cium tangannya, kalau bisa cium pipinya, cium keningnya, cium kakinya, cium lututnya, minta doa sama orang tua, minta ridho sebelum kerja, didoain, suruh pegang kepala kita, suruh jampi kepala kita, suruh pegang dada kita, kayak gitu, insya Allah kita berkah, insya Allah rezeki kita lancar, insya Allah semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkat berbakti kita kepada kedua orang tua. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga kata Nabi, katakan di dalam ini sebelum kitab ini, idza ihtaja ahaduhuma ila khidmatihi khadamah. Dan kewajiban seorang anak kepada kedua orang tua, kalau orang tuanya butuh untuk dibantu, kita bantu. Misalnya kedua orang tua kita hidup sendirian, gak ada yang nyuci piring, cucikan piringnya. Gak ada yang ngepel, pelin. Misalnya gak ada yang ngerawat dia sakit, dirawat. Sebagaimana mereka dulu ngerawat kita, kalau kita lagi sakit, kita rawat dia. Kita ini alhamdulillah sekarang ini mayoritas yang hadir di sini semuanya punya anak. Mungkin semuanya punya anak. Kita udah tahu tuh. Kita ngelihat kalau anak kita sakit, bagaimana kita ngobatinnya, bagaimana kita ngejaganya, bagaimana kita ngerawatnya, bagaimana kita repot bawa dia ke dokternya. Bagaimana kita habiskan uang kita begitu banyak hanya untuk merawat dia sakit. Itu kita semua ini, semua daripada kita ini pernah dirawat orang tua semua, pernah semuanya. Bahkan masa orang tua ngerawat kita itu lebih panjang daripada masa kita ngerawat orang tua kita sendiri. Kita dirawat orang tua kita dari umur misalnya bayi baru lahir sampai 20, 25, 30 tahun. Semua ketika kita sakit di masa itu yang ngerawat kita siapa? Orang tua. Betul nggak? Tapi berapa banyak sekarang daripada kita ini ketika orang tua kita sakit sudah nggak mau kita ngerawatnya, urusannya, omongannya, alasannya kerja, wah nggak ada waktu, nggak ada ini, repot semua, dibel kakaknya nggak bisa, dibel adiknya nggak bisa, dibel ini nggak bisa, semuanya sibuk dengan urusan masing-masing. Emang orang tua ente ngasih ente dulu makan apa? Rumput gitu. Kita dikasih makan orang tua kita dulu apa? Rumput, daun, sawit, enggak kan? Orang tua kita kasih makan kita apa? Susu, teh, bakwan tuh, rempah kuning, nasi, sama. Memang dibilang orang tua kita nggak kerja dulu. Emang kita bilang orang tua kita nggak nyari duit dulu. Di saat kita sakit dia nggak nyari duit, nyari terusnya. Tapi kita masih bisa tumbuh sehat sampai sekarang. Kita masih bisa sampai sekarang ini, masih bisa duduk, masih bisa kerja, masih punya anak, punya istri, alhamdulillah, punya rumah sendiri, alhamdulillah. Berkatnya apa? Orang tua. Kalau orang tua kita nggak mengurus kita, mungkin nggak hidup kita sekarang ini. Udah mati sakit, udah mati kelaparan. Tapi kita ini, Allah uji saja dengan sakitnya orang tua, udah kayak kerepotan gitu. Sulit, pusing, pala, wah, aduh, ngomong curhatan sini, pusing, pala orang tua sakit, pusing, ini pusing. Padahal kita ini kalau dirawat orang tua lebih dari masa orang tua kita sakit, lebih panjang dia, lebih sibuk dia ngerawat kita daripada kita ngerawat dia. Tapi tadi namanya kita ini lupa kita. Itu namanya laim tuh. Kalau orang kayak gitu sama orang tuanya, laim itu orang, tercela itu orang, tercela. Al-Karim idza akramtahu mallaktahu, wal laim idza akramtahu tamarada. Orang mulia itu kalau kita muliakan, dia bakal berbuat baik sama kita, bakal kita pegang dia. Itu orang mulia tuh. Tapi kalau orang tercela, mau kita berbuat baik sama dia, sebanyak apapun kita berbuat sama dia bakal lari. Dia nggak anggap, dia bakal lupa. Itu orang tercela tuh. Kalau kita di masa tua ini, di masa sekarang ini masih punya orang tua sakit, nggak mau kita urus, laim kita. Tercela, bukan orang yang baik kita termasuk. Jahat, orang yang buruk perilakunya, itu kayak gitu tuh. Orang laim kita, karena kita nggak ngelihat bagaimana jasa kedua orang tua kita kepada kita. Makanya di sini salah satu termasuk hak orang tua kepada anak atau hak anak kepada kedua orang tua, apabila orang tua butuh untuk dibantu, maka kita bantu. Bantu untuk ngurus rumah kita bantu, bantu untuk nyuci kita bantu untuk kalau dia sakit juga kita bantu. Itu yang ketiga.
Kemudian yang keempat, idza da'ahu ajabahu wa hadarah. Kalau orang tua kita manggil, datang. Saut, ya. Orang tua nyuruh ke rumah, ya datang ke rumah. Jangan banyak alasan, jangan banyak alasan, kecuali kalau memang penting. Kecuali kalau memang penting dan orang tua bisa dibilangin untuk nanti datangnya, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau misalnya urgen, nggak ada urusan lain, ya datangin. Orang tua manggil datang. Itu yang keempat. Wal khamis idza amarahu bi amrin ata'ah malam ya'mud bil ma'siyah wal ghibah. Yang kelima, orang tua itu apabila nyuruh kita ke dalam sesuatu hal, ya kita ikuti. Nyuruh kita apapun selagi bukan perbuatan maksiat. Kalau ibu kita, bapak kita nyuruh kita maksiat, gak boleh kita lakuin. Tapi kalau selagi abah kita, ibu kita nyuruh kita untuk berbuat baik, untuk bantu dia, untuk apa, misalnya nganterin titipan dia, ya kita taati, kita ikuti. Ya, itu yang kelima. Wasadis yang keenam, an yatakallam ma'ahu bil lin wa la yatakallam ma'ahu bil kalamil ghalid. Ngomong sama orang tua itu lembut. Jangan ngomong dengan omongan-omongan yang kasar, omongan-omongan yang enggak baik, omongan-omongan yang dianggap enggak hormat. Kalau kita ngomong sama orang tua, ngomongnya lembut. Kemudian yang ke-7, yang ketujuh, alla yad'uhu bismih. Jangan manggil nama. Kalau ngomong sama orang tua, jangan manggil nama. Sebut bapak, mak, misalnya, seperti itu. Wasamin, yang ke-8, an yamshiya khalfah. Kita kalau berjalan, adabnya kalau sama orang tua, sama guru, atau sama orang yang lebih tua, kalau berjalan itu di belakangnya. Jangan berjalan di depan, kecuali dengan tujuan lain, misalnya. Jalannya nggak bagus. Kenapa di depan? Biar menghindar, jangan sampai yang terkena bahaya dia dulu, biar kita dulu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nggak ada tujuan untuk itu semua, kalau lagi jalan, biarkan orang tua di depan, kita di belakang. Itu adabnya kita sama kedua orang tua. Kemudian wattasi an yarda lahu ma yurdi li nafsihi wa yakra lahu ma yakrahu li nafsihi. Kita ini sama orang tua harus suka atau menyukai sesuatu untuk kedua orang tua seperti apa yang kita suka. Misalnya kita suka apa? Kita untuk diri kita suka sesuatu yang manfaat. Maka untuk kedua orang tua juga kita kasih apa yang kita sukai. Apa yang kita sukai, kita kasih kepada kedua orang tua kita. Kita berikan kepada kedua orang tua kita. Dan apa yang kita benci, kita juga benci kalau terjadi kepada kedua orang tua. Harusnya seperti itu. Dan ini hak ini sebenarnya bukan hanya untuk kedua orang tua, tapi untuk semua sesama orang muslim. Kita ini sesama saudara. Apa yang kita sukai, apa yang kita anggap benar, kita harus senang juga apabila sesuatu itu ada di dalam jati diri seseorang. Jangan misalnya seperti ini. Misalnya kita suka majlis, kita suka hadir majlis, kita suka sholat berjamaah di masjid misalnya. Kita suka ini karena kita anggap ini perbuatan yang baik. Maka ini juga harus kita sukai untuk berada di dalam jati dirinya teman-teman kita, jati dirinya sahabat-sahabat muslim kita. Karena ini sesuatu hal yang baik. Begitupun juga kepada kedua orang tua. Yang ke-10, an yad'u lahu bil maghfirah kullama yad'u li nafsihi. Maka yang ke-10, haknya kita kepada kedua orang tua, kita harus selalu mendoakan orang tua agar diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita meminta ampunan kepada Allah untuk diri kita sendiri, kita juga minta ampunan kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Nah, ini adalah 10 hak, 10 kewajiban seorang anak yang harus dia tunaikan, yang harus dia lakukan untuk kedua orang tua. Sebanyak apapun kita lakukan kepada kedua orang tua kita, mengurus kedua orang tua kita sakit, menggendong kedua orang tua kita bertahun-tahun untuk ibadah ataupun untuk berobat ataupun untuk hal apapun itu, atau kita kerahkan semua upaya kita sisa umur kita ini untuk membanggakan hati kedua orang tua, maka sungguh kata Nabi SAW, itu semua tidak bisa membalas daripada besarnya jasa kedua orang tua kita. Itu semua masih dianggap sedikit.
Tapi kata Nabi, walaupun itu sedikit, ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dengan upaya kita yang dahsyat, dengan upaya kita yang maksimal, capeknya kita nyari uang, kemudian untuk berobat kedua orang tua, capeknya kita menggendongnya, capeknya kita ngantarkan dia ke sana ke sini, ya. Walaupun kita habiskan semua umur kita untuk ngurus kedua orang tua, walaupun itu enggak setimpal dengan jasanya, tapi kata Nabi, pahalanya besar, ya, pahalanya besar, dan insya Allah di situ kita bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, khususnya kita ini, ya, khususnya kita ini laki-laki ini, nah, terkadang kita ini terlalu banyak bebannya, beban keluarga, beban bininya belum, beban anak-anaknya belum, beban pekerjaannya belum. Akhirnya apa? Dengan banyaknya beban yang ditanggung oleh kita, maka kebanyakan daripada kita ini melupakan daripada kedua orang tua, ya, terkhusus daripada anak-anak yang jauh dari orang tuanya, ya, lupa sudah, nggak mikirin lagi, ya, nggak ada hubungan lagi, sulit untuk datang ke sana, sulit untuk apalagi untuk orang-orang yang jauh. Misalnya ibunya di Jawa sana, kitanya di sini, ya. Kalau kita nggak mikirin, kita nggak apa, jangan seperti itu. Walaupun misalnya kita terkendala dengan jarak, kita masih bisa telepon, kita masih bisa tanya kabar, kita masih bisa untuk berikan kedua orang tua itu perhatian seorang anak kepada ibunya, perhatian seorang anak kepada ayahnya, ya, ditelepon, tanya kabarnya, minta ridhonya, ada rezeki lebih, kirim uang untuk kedua orang tua, walaupun nggak seberapa. Ya, tapi kalau itu dari anaknya, itu sungguh luar biasa, menyenangkan hati kedua orang tua. Nah, menyenangkan hati kedua orang tua itu ganjarannya besar. Ya. Seorang perempuan bisa juga berbakti kepada kedua orang tuanya walaupun dia sudah punya suami. Ya. Misalnya dia meminta izin suaminya, ya, suami jangan hanya tadi, ya, mengartikan bahwasannya ridho istri di tangan suami. Tapi kalau misalnya di situ ada kesempatan untuk istrinya berkhidmat kepada kedua orang tuanya, membantu kepada kedua orang tuanya, selagi kewajiban di rumah itu dia tunaikan dan dia habis itu bisa juga berbakti kepada kedua orang tua, ya kasih kesempatan. Ya, kasih kesempatan. Ya, misalnya orang tuanya sama-sama di sini. Kita tinggal misalnya di Sidumulyo. Kita punya orang tua juga di Sidumulyo. Istri kita asli Sidumulyo. Orang tuanya orang Sidumulyo. Sakit, ya, butuh perawatan. Ya, selagi kita ini masih bisa meluangkan waktu untuk berkhidmat sama kedua orang tua kita, ya kita kasih istri kita waktu, ya, untuk dia khidmat sama orang tua. Karena tadi semuanya, baik daripada suami, baik daripada istri, berbaktinya kita kepada orang tua, insya Allah di situ memberikan jalannya kita untuk sukses di dalam rumah tangga, untuk sukses di dalam kita bekerja, untuk sukses dalam kita beribadah, sukses juga untuk kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkat kita berbakti kepada kedua orang tua. Sekali lagi Nabi SAW mengatakan, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbakti kalian kepada kedua orang tua, maka insya Allah hasilnya anak kita juga akan berbakti kepada kita. Maka kunci salah satu kita mendapatkan anak yang soleh, kunci kita mendapatkan anak yang berbakti kepada kita, yaitu dengan kitanya dulu berbakti kepada kedua orang tua. Kalau dulunya kita berbakti kepada kedua orang tua, maka insya Allah anak kita juga berbakti kepada kita. Begitupun juga sebaliknya. Kalau kita khianat, kalau kita nggak berbakti kepada kedua orang tua, kalau kiranya kita membuat kedua orang tua kita marah, maka di situ kita punya anak juga akan bikin kita marah. Kita punya anak juga akan bikin kita kesel. Kita punya anak juga akan berbuat tidak baik dengan kita. Maka Nabi mengatakan, kalau ada aja sekecil kan Allah SWT mengelarang kita untuk mengucapkan sama orang tua. Saja nggak boleh. Bayangin, saja. Jangankan kita teriak, jangankan kita bangkang, jangankan kita mukul ataupun sampai lari dari rumah karena marah sama orang tua.
Tapi untuk mengucapkan saja itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, kalau ada lebih kecil dari Allah bakal larang juga. Kalau ada yang lebih kecil dari itu Allah bakal larang juga, kata Nabi. Segitunya loh. Segitunya. Anishkur li wa liwalidayya. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan syukur kepada Allah dan juga kepada kedua orang tua. Artinya apa? Ente nggak bisa dikatakan ente bersyukur kepada Allah kalau ente nggak berbakti sama kedua orang tua. Salah satu tanda kita bersyukur kepada Allah yaitu kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Maka ini sangat penting. Pelajaran yang kita pelajari malam hari ini tentang perihal kewajiban kita sebagai anak untuk kedua orang tua kita ini sangat penting, karena ini juga salah satu hal yang menentukan jalannya kita nanti kelak di akhirat, apakah kita layak masuk surganya Allah atau tidak layak untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.